Langkah awal adalah bagian terpenting dari sebuah perjalanan. Keberanian untuk memulai akan mengubah impian menjadi sebuah kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Haidar, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Saya adalah mahasiswa baru tahun 2026 dan sekarang berada di semester 1. Dengan bekal bismillah, saya percaya bisa menjadi bagian dari keluarga Google Student Ambassador Batch 2. Tapi sebelum itu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari pihak Google terkait dengan self-record interview. Yang pertama terkait dengan inovasi Google. Betul sekali, Google telah menciptakan banyak sekali inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa. Contoh inovasi dari Google sendiri adalah salah satunya Google Workspace. Mengapa demikian? Di pengalaman pribadi saya, inovasi Google Workspace ini mempermudah kolaborasi kelompok secara real time tanpa hambatan jarak. Dan tentunya analisis data yang diberikan itu relevan dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, untuk rencana implementasi jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, saya berencana mengadakan program Google Techmon. Rangkaian kegiatan nantinya seperti workshop berkala, terus sesi berbagi atau sharing session, dan tantangan mini untuk mengenali dan mempraktekkan langsung pemanfaatan Google secara efisien guna mendukung efektivitas riset, pengerjaan tugas, serta pengembangan skill digital mahasiswa di lingkungan kampus. Selanjutnya, kegiatan interaktif yang akan saya lakukan adalah Prompt Battle and Chill, sebuah kompetisi membuat perintah atau prompt kreatif menggunakan Google Gemini untuk menyelesaikan tantangan seputar kehidupan kampus secara cepat dan menyenangkan. Konsep acaranya nanti di area terbuka kampus atau kantin. Peserta cukup membawa smartphone masing-masing. Ada sesi pengenalan singkat tentang cara kerja dasar Google AI. Nantinya ada beberapa tantangan. Pertama, tantangan kreatif. Contoh, membuat alasan paling unik tidak masuk kelas menggunakan Google Gemini. Yang kedua, tantangan produktif. Contohnya, meminta Gemini merangkum materi kuliah yang tebal menjadi beberapa poin penting berbentuk pantun. Ketiga, sesi voting. Peserta lain menilai hasil jawaban yang paling lucu atau cerdas. Itu akan menjadi juara. Yang terakhir adalah reward, mentraktir kopi atau cemilan bagi pemenang. Selanjutnya adalah terkait dengan masalah yang saya hadapi. Di bangku SMK, saya menyusun tugas akhir dengan topik yang cukup kompleks untuk tingkatan SMK, yaitu riset tentang pengaruh Internet of Things atau IoT experience terhadap kepuasan wisatawan domestik. Tantangan terbesar saya adalah mengumpulkan data yang valid. Mayoritas wisatawan domestik yang saya temui di lapangan ternyata belum familiar dengan istilah teknis tersebut, seperti smart check-in, QR code, atau cashless payment. Meskipun mereka sebenarnya menggunakan fasilitas tersebut, kuesioner awal yang saya sebarkan gagal total karena responden bingung dan mengisi data secara asal-asalan. Saya mengambil inisiatif untuk menerapkan framework design thinking. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa memasakkan bahasa akademis yang kaku kepada responden. Saya mencoba memposisikan diri sebagai wisatawan yang sedang berlibur. Mereka ingin bersenang-senang, bukan mengisi formulir yang rumit. Masalah utamanya adalah hambatan komunikasi, bahasa teknis versus bahasa awam. Saya merancang ulang metode pendekatan agar proses pengambilan data terasa natural dan tidak membebani liburan mereka. Langkah kreatif dan out of the box yang saya lakukan adalah mengubah kuesioner kertas yang membosankan menjadi sebuah pengalaman interaktif berupa simulasi perjalanan digital. Saya membuat infografis interaktif berbasis kode QR yang dipasang di titik-titik strategis tempat wisata atas izin pengelola tentunya. Alih-alih bertanya apakah Anda puas dengan IoT experience, saya menggantinya dengan alur cerita pendek di smartphone mereka. Bayangkan Anda masuk tempat wisata tanpa antri lewat scan QR. Bagaimana perasaan Anda? Pendekatan kreatif ini memberikan hasil yang sangat positif. Saya berhasil mengumpulkan lebih dari 100 data responden berkualitas hanya dalam waktu beberapa hari, dengan jawaban yang lebih akurat karena wisatawan memahami konteks IoT yang mereka rasakan secara nyata.
Hasil riset tugas akhir saya sukses memetakan bahwa pengalaman IoT yang seamless sangat krusial dalam mendongkrak sebuah kepuasan wisatawan domestik. Dan yang terakhir, dampak dan kebermanfaatan sebagai Google Student Ambassador. Jika terpilih sebagai Google Student Ambassador, dampak dan kebermanfaatan yang ingin saya ciptakan adalah yang pertama di lingkungan kampus. Tentunya ada digital literasi atau skill inclusivity. Saya ingin menjembatani kesenjangan keterampilan digital antar fakultas. Saya akan mengadakan workshop berkala mengenai pemanfaatan Google Workspace, Google Cloud, atau alat AI Google secara gratis agar mahasiswa non-IT pun bisa lebih produktif dan siap kerja. Komunitas pembelajar aktif membentuk dan atau menghidupkan kembali wadah diskusi teknologi di kampus yang inklusif, aman, dan suportif untuk kolaborasi membuat proyek nyata. Yang kedua, di luar lingkungan kampus, pemberdayaan UMKM lokal tentunya. Saya ingin menginisiasi program pengabdian masyarakat bersama mahasiswa lain untuk membantu UMKM di sekitar kampus melakukan digitalisasi usaha, misalnya Google Maps, Google My Business, dan analisis data sederhana. Edukasi teknologi untuk sekolah. Yang kedua, mengadakan kunjungan sekolah-sekolah menengah, SMK, SMA di daerah sekitar untuk memperkenalkan peluang karir di dunia digital dan cara memanfaatkan internet secara sehat dan produktif. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit motivasi. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai di garis akhir, melainkan tentang bagaimana kita tetap berdiri tegak setiap di tikungan tajam dan jalan yang terjal. Setiap luka dan kegagalan yang kita lewati hari ini adalah cara semesta menempa mental kita menjadi sekeras baja. Ketika esok hari kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingat, kembali alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Percayalah, benih yang ditanam dengan air mata perjuangan kelak akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang berbuah manis. Tetaplah bertumbuh, tetaplah tangguh. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.